Halo. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Dan di sini kami ingin menunjukkan short movie kami yang berjudul Dari rakyat Oleh Rakyat. untuk pemerintah. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Joy Indradi Mualim, absen 15. Hai, nama gue Kenan Bersayadi dan gue absen 18. Yo, perkenalkan nama saya Nicholas Wisanto dengan nomor absen 24. Nama saya Visa Fernandes, nomor absen saya 33. Nama saya Tiffany Firiacu, absen 29. Nama saya Kenny Yudi Wijaya, absen 17. Nama saya Kevin Marta Safindra, nomor absen 19. Nama saya Sydney Elias, nomor absen 27. Nama saya Ferda Safina, nomor absen 12. Demokrasi pada hakikatnya ialah untuk nusa dan bangsa. Namun apa artinya jikalau demokrasi hanya dipandang sebelah mata? Seharusnya membuat masyarakat sejahtera namun berujung sengsara. Inilah kisah dari rakyat oleh rakyat untuk pemerintah. Di negara ini, kita butuh pemimpin seperti saya yang mempunyai tangan besi. Maka, pilihlah nomor 1. Saya jamin kita semua sejahtera. Demokrasi dan Pancasila itu sangat penting bagi kita semua. Kalian harus memilih sesuai keinginan hati nurani kalian, karena pilihan kalian itu bakal bermakna. Pilihan kalian akan menentukan masa depan negara ini. Demokrasi negara dilandasi oleh pemerintah. Pemilihan pemerintah berlandaskan asas luhur jurdil yang sepenuhnya langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil. Haji? Iya, kamu masih ingat sama gue? Masih lah. Lo ngapain di sini? Jadi gue itu tadi diajak sama teman gue makan, tapi nggak jadi. Oh, terus ini jadi gimana? Ya, apa lu mau ikut gue ngobrol-ngobrol nggak sambil makan? Oh, boleh sih, gue kebetulan juga lagi lapar nih. Wah, cocok banget. Yuk. Makan bakwan enak nih. Ji, ini kan lagi heboh ya masalah pemilu. Kira-kira lo nyoblos nomor berapa? Gua sih yang pastinya pilih nomor 2 ya, karena visi dan misinya itu paling tepat untuk rakyat-rakyat seperti kita. Lo yakin nih mau nyoblos nomor 2? Yakin banget sih. Ini di antara kita-kita aja ya. Gue dapet bayaran tau kalau nyoblos nomor 1. Apaan itu lah? 300.000, lumayan lah buat kita jajan. Nanti gua pikir-pikir lagi deh. Oh ya udah, tapi nggak usah pikir lah. Kan cuma nyoblos doang. Nanti gue kabarin ya. Oke. Halo Dit. Ya, kayaknya gue lagi butuh suntikan ya. Ya, soalnya dompet gue lagi kosong nih sekarang. Jadi waktunya pas banget sih. Oke, sampai jumpa besok. Ya. Ini ya Ji uangnya 300.000. Makasih ya, Dit. Dengan terhapusnya asas luhur jurdil dari masyarakat, maka secara perlahan kekayaan negara pun terhempas. Bro, coblos nomor 1 dong. Visi misi sudah betul sih. Siap. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya serta mempercayakan kita untuk menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya. Saya Gunardi Sutoyo Dan saya Praiditna Chandrasmurti akan berjanji untuk membangun Indonesia semakin lebih jaya.
Udah cukup, saya puas dengan itu. Tapi dengan cara kotor seperti ini, gimana kita bisa memajukan rakyat? Saya sudah pusing dengan mendengar semua itu. Tapi Pak, Cukup. Pak, apakah saya memang tidak pantas untuk mendapatkan kepercayaan rakyat? Tapi itu bukan salah Bapak. Tikus berdasi itu menebarkan penyakitnya. Sudah, jangan menuduh tanpa bukti. Tapi Pak, aku yakin. Cukup. Baik Pak. Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak mulai dirasakan Beni Ramdhani, penjual tahu bulat di Kota Bandung, Jawa Barat. Sudah Pak, bagaimana ini? Masa pasti bilang BBM itu udah naik 40% dari harga sebelumnya. Santai aja. Sebentar ini bakal turun kok. Bima, Iya Pak. saya dengar-dengar harga BBM sedang naik ya sekarang. Iya Pak, kenaikan kita hingga mencapai 40% dari harga sebelumnya Pak. Apa harus kita lakukan Pak? Keputusan kami serahkan ke Anda Pak. Menurut saya kita harus hubungi Pak Daryanto untuk segera mengangkat BBM lebih. Tapi Pak, kas uang sekarang kita tuh sudah tinggal sedikit Pak. Apakah Bapak yakin? Ya, saya yakin tidak apa-apa. Biarkan saya segera tanggung. Baik Pak. Halo ya, semuanya jadi aman ya? Uangnya sudah masuk? Aman berarti ya? Oke. Halo? Pak, bagaimana ini? KPK sudah menyelidiki kita. Oh, tenang saja. Semuanya sudah saya tangankan. KPK, selama kita menjabat, KPK tidak akan berkutik dan mengganggu kita. ICW menyebut jumlah perkara dan tersangka korupsi naik selama masa pandemi. Hal ini terlihat dalam Jadi, bagaimana orang itu? Apakah orang itu terima duit kita? Belum Pak, dia itu tidak mau menerima uang transfer, dia tetap maunya uang cash dan kita belum sempat ketemu dan ini susah banget untuk ketemu. Aduh, payah benar orang itu. Ngomong-ngomong soal suntikan dana, Ya. saya baru dapat kabar dari daerah kalau mereka itu para petani di sana itu beneran membutuhkan pasokan dana untuk bibit mereka. Guys, ngapain kita urusin petani hal kecil itu hal kecil bener. Gak usah, ngapain? Ya sudah, kita makan dulu aja. Kita nggak usah pusing hal kecil. Berdasarkan pantauan kami pada situs PIHPS, sejumlah bahan pokok seperti aneka daging, sayur mayur, telur, dan bahan-bahan atau bumbu dasar kompak naik. Untuk itu, Bima, saya pikir kita harus segera memberikan bantuan kepada petani-petani yang ada di daerah. Bagaimana Pak? Dengan cara kita harus memberikan sejumlah uang lah kepada mereka. Tapi Pak, uang kas kita sekarang sudah menipis. Bahkan kita belum pulih dari BBM kemarin Pak. Bapak yakin? Tetapi petani-petani tersebut sangat membutuhkan bantuan kita. Gerakan saja ke seluruh. Baik Pak. Kelaparan di mana-mana. kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia, Presiden Joko Widodo minta jajaran pemerintahan bisa meningkatkan produksi pangan dalam. minta Pak, minta uang Pak untuk saya makan. Pak, minta uang Pak untuk saya makan Pak. Untuk saya makan Pak. Angka pengangguran naik pesat. Angka pengangguran sebanyak 7 juta orang didominasi oleh masyarakat lulusan sekolah menengah kejuruan sebesar. Baik, kami sudah memutuskan, tapi mohon maaf sekali melihat situasi sekarang ini, lamaran Bapak harus kami tolak. Tapi apakah tidak bisa diusahakan, Bu? Bagaimana saya harus menafkahi keluarga saya? Mohon maaf sekali Pak, kami tidak bisa melakukan apapun, karena saat ini perusahaan kami juga sedang mengalami penurunan. Baiklah Bu, terima kasih. Pemerintah kok gak dengerin rakyat sih? Kesel banget gua. Kami bergerak turun ke jalan karena kami ada hati nurani. Tanpa ada kebijakan dari pemerintah, bangsa ini akan rusak.
maka kami akan terus sini dan meminta keadilan. Setuju, kami tidak mau ketidakadilan ini terus berlangsung. Semakin banyak rakyat yang sengsara. Jiwa kami adalah jiwa mereka yang tertindas, mereka yang kelaparan, mereka yang tidak punya pekerjaan. Sebagai pemimpin sudah menjadi tanggung jawab kalian untuk tidak menyengsarakan rakyat. Apakah kalian berbuat semena-mena atas nama aturan? Kami sebagai rakyat Indonesia yang telah lama sengsara, memohon dengan sangat kebijakan dari kalian dan tolong dengarkan suara kami. Kenapa kalian wahai pemerintah hanya duduk manis-manis di meja tanpa memikirkan bagaimana rakyat-rakyatnya selalu termenung melihat kemewahan kalian, sedangkan kami mendapat sesuap nasi aja susah. Kami turun ke jalan sebagai rakyat yang tidak pernah kenyang, tidak nyenyak tidur. Dapatkah kalian merasakan betapa sulitnya hidup jauh dari kemewahan? Kami datang menuntut kebijakan dari kalian demi kelangsungan kesejahteraan sosial yang selama ini terpenjara. Mohon dengarkan suara kami dan tidak menutup telinga kalian. Kami akan selalu menjadi pelopor rakyat dan selalu menemani mereka sampai kalian mengeluarkan kebijakan demi rakyat. Tanpa kami turun ke jalan, kalian tidak akan mendengar keluh kesah rakyat yang jauh dari kata mewah. Tanpa kami berdemonstrasi, kalian tidak akan melihat betapa sengsaranya kami rakyat karena kalian. Rakyat adalah segalanya di negara demokrasi ini. Kini sudah seharusnya kami menuntut kejelasan peraturan dan segala kebijakan untuk kami rakyat yang merasa dirugikan. Turun Presiden! Baik, selamat pagi pemirsa. Ratusan orang telah menjadi korban aksi demonstrasi kemarin. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi demokrasi dalam masyarakat. Jadi yang sebenarnya demokrasi atau demokrasi? Jack, gue tahu nih buat lo. Lumayan sih uangnya buat untuk jajan. Tawaran apa sih, Dit? Bentar lagi kan ada pemilu nih. Nah, lo coba saja nomor 2. Nanti kita dikasih 300.000. Gimana? Kalau gue rasa sih, kayaknya gue nggak dulu deh, Dit. Loh, kenapa? Lumayan lo 300.000. Kayaknya nggak dulu deh. Lo yakin? Gue yakin banget sih. Gue duluan deh. Gue tapuk dulu ya. Oke. Duluan deh, Dit, ya. Ya, hati-hati. Bapak Ibu hadirin sekalian, nama saya Aji dan saya akan menyampaikan bahwa pemilihan pemilu bukan didasarkan atas keuangan, melainkan suara hati kalian. Maka, satu suara kalian itu menentukan 5 tahun ke depan. Telah memberikan kepada saya kepercayaan untuk menjadi Presiden Indonesia yang selanjutnya. Kami berjanji akan membuat Indonesia semakin maju. Setelah melihat CV yang telah Bapak kirimkan kepada perusahaan kami mempertimbangkan untuk memperkerjakan Bapak sebagai salah satu karyawan di perusahaan kami. Terima kasih banyak Bu karena sudah menaruh kepercayaan pada saya. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini. Selamat ya Pak, saya harap Bapak dapat melakukan yang terbaik. Terima kasih banyak Bu. Permisi Bu, kami ingin memberikan bantuan dari pemerintah berupa dana dan pangan. Mari silakan diambil Bu. Semoga kalian sehat selalu, diberi rezeki oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bu. Ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 7,07% di kuartal 2 2021. Apa faktor dari pertumbuhan Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam sepakat untuk menjajaki sejumlah bidang lain di luar migas untuk meningkatkan kerjasama perdagangan. So, bagaimana jadinya? Apakah kalian mau demokrasi atau mau suara kalian dibeli? Ingatlah, demokrasi adalah akar dari bangsa dan negara, bukan sesuatu yang bisa diperjualbelikan.